Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistina SPDSD, Guru SD Negeri 16 Segedung, Kabupaten Mempawah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, izinkan saya untuk menyampaikan aksi nyata pada topik 1, yaitu Merdeka Mengajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, pada topik 1 ini, yaitu topik Merdeka Mengajar, kita akan mempelajari 5 modul. Modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1 ini, Bapak, Ibu guru yang hebat akan mempelajari 3 materi tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi 2, apa peran saya sebagai guru? Dan materi 3, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun atau tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa peran saya sebagai guru? Peranan seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan, sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi sosok guru yang diidolakan, menyenangkan, dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Bapak Ibu guru yang hebat, pada modul ini kita akan mempelajari materi tentang mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem among. Ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut muri handayani.
menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki dua bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama. Bapak guru, ibu yang hebat, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul 3 ini, materi yang akan kita pelajari adalah kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, dan asas trikon. Kodrat keadaan adalah kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Kodrat alam, pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menentukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Asas trikon. Pada asas trikon ini terdapat 3 asas, yaitu 1. Kontinu. Pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung tak putus-putus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. 2. Konvergen. Bersama bangsa lain, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. 3. Konsentris. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul 4 ini, Bapak Ibu guru yang hebat akan mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana pada modul ini, materi yang akan kita pelajari adalah menumbuhkan budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. 1. Teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori penuh negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas mendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Bapak guru, ibu yang hebat, pada modul 5 ini, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, kita akan mempelajari 5 materi. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. 2. Sistem Among. 3. Merdeka Belajar Abad 21. 4. Membimbing murid memperbaiki bangsa. 5. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid, tetapi 5. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan 6. Pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. 2. Sistem Among. 1. Ingarso sung tulodo. Di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. 2. Ing madya mangun karso. Di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersua karsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. 3. Tut Uri Handayani. Di belakang memberi dorongan, yaitu
Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. 3. Merdeka Belajar Abad 21. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. 4. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif. Murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar dan memajukan bangsa dan negaranya. 5. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Umpan balik. Setelah ibu bapak guru mendengar dan menyimak presentasi saya ini, saya meminta tolong untuk ibu bapak guru mengisi format umpan balik pada kolom deskripsi dengan melanjutkan kalimat. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya berpikir, ternyata, kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.